Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Hamidah, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menyusun teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan tepat dan penuh percaya diri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sekarang kita ulas sedikit ya tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada berapa Nanda semuanya? Ada tiga. Pertama, tesis. Kedua, rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di bagian tesis ini berisi tentang pernyataan pendapat penulis terhadap keseluruhan informasi yang akan dibahas. Nah, di bagian tesis ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Isinya ini adalah tentang topik yang akan dibahas, topik atau permasalahan yang akan dibahas. Kemudian di sini disampaikan secara keseluruhan informasi yang akan dibahasnya nanti. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen berarti terdapat beberapa argumen ya Nanda, bisa 2, 3, dan seterusnya. Di bagian argumen ini berisi uraian pokok berupa argumen penulis yang disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Di sini penulis menyampaikan pendapat atau opininya yang disertai dengan fakta. Apakah tujuan fakta di situ Ananda? Tujuannya adalah untuk mendukung opini tersebut ya. Kemudian bagian ketiga ini yaitu bagian penegasan ulang. Pada bagian akhir ini berisi penegasan kembali tentang tesis sebelumnya, atau di sini juga bisa disebut dengan penutup. Nah, di bagian penutup ini terdapat kalimat persuasif ya. Tujuannya hanya untuk mengajak, bukan untuk mempengaruhi pembaca. Oke ya Nanda semuanya, sekarang kita membuat atau menyusun teks eksposisi sesuai dengan struktur yang ada ini ya, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Nanda semuanya, sebelum kita menulis teks eksposisi atau sebelum menyusunnya, pertama kita menentukan isu. Isu itu adalah masalah atau topik yang akan kita bahas pada saat menulis teks eksposisi nanti. Nah, dari manakah kita dapat menentukan atau menemukan masalah tersebut? Nah, masalah tersebut dapat kita temui di sekeliling kita. Banyak sekali ya masalah yang ada di sekeliling kita yang dapat kita angkat menjadi sebuah teks eksposisi. Salah satunya, apakah pernah Ananda pergi ke suatu tempat yang sangat kotor atau tempat yang kumuh? Nah, tentu saja di tempat yang kotor atau kumuh membuat kita merasa tidak nyaman ya Ananda ya. Nah, dari masalah itu kita bisa membuat isu, yaitu isu tentang lingkungan hidup. Nah, nanti kita sampaikan nanti, yang kita susun nanti adalah langkah-langkah dalam kebersihan ya lingkungan hidup. Langkah yang kedua adalah mencari sumber. Membaca sumber yang berkaitan dengan isu yang kita pilih. Nah, pada fase ini kita mencari berbagai sumber ya. Contohnya
Pertama, membaca artikel tentang lingkungan hidup. Di mana kita bisa membaca artikel ini, Bu? Nah, artikel ini dapat kita baca bisa di koran, di majalah, atau dalam internet. Ananda semua kan punya gadget nih. Nah, gadget itu jangan digunakan hanya untuk media sosial atau main game saja ya Nanda, namun juga dapat kita gunakan untuk belajar. Nah, kita bisa mencari artikel tentang lingkungan hidup di dalam gadget. Udah bisa Nanda? Kemudian kedua, mengikuti seminar tentang lingkungan hidup. Kalau ada seminar tentang lingkungan hidup yang diadakan di sekitar kita, kita bisa mengikutinya. Selanjutnya, melakukan pengamatan lapangan dan wawancara dengan RT atau kompleks setempat. Nah, di samping kita membaca artikel atau mengikuti seminar tadi, kita juga dapat mengamati langsung ya lingkungan tersebut, dan kita bisa juga melakukan wawancara dengan RT setempat atau dengan warga masyarakat setempat. Langkah yang ketiga adalah menentukan gagasan utama atau ide pokok. Nah, pada bagian ini kita mendaftar gagasan utama atau ide pokok yang berkaitan dengan isu yang didapatkan dari kegiatan membaca dan mengamati tadi ya. Tentu saja apa itu tadi topik kita adalah kebersihan lingkungan. Nah, topik yang Ibu dapatkan dari wawancara tadi dengan membaca sumber, berbagai artikel, dan dengan mengikuti seminar tadi, Ibu dapatkan gagasan utamanya. Pertama adalah kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan baik di rumah maupun di lingkungan. Kedua, kegiatan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan sekitar baik dalam kegiatan masyarakat maupun individu. Berarti ada berbagai kegiatan ya di gagasan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, manfaat lingkungan bersih. Dan yang selanjutnya adalah penyimpulan dan disertai dengan ajakan ya Nanda. Keempat, kerangka karangan. Ide pokok atau gagasan umum yang telah kita dapatkan tadi dapat disusun berdasarkan struktur dari teks eksposisi. Pertama, yang ide pokok pertama bisa kita masukkan pada bagian tesis. Ide pokok kedua bisa kita masukkan pada argumen pertama. Ide pokok ketiga kita masukkan pada argumen yang kedua. Dan ide pokok yang terakhir yang keempat kita masukkan pada penegasan ulang. Nah, kita sudah dapat ya kerangka dari teks eksposisi. Selanjutnya, dari kerangka yang ada ini di bagian tesis tadi kan sudah ada ide pokoknya ya Nanda ya. Yaitu kebersihan lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan baik di rumah maupun di lingkungan. Nah, dari ide pokok ini atau gagasan umum ini nanti timbul lagi gagasan penjelasnya lagi ya, atau kalimat penjelasnya. Juga yang kedua ya, di bagian argumen ini nanti kita tambah lagi kalimat penjelasnya sehingga terbentuklah teks eksposisi. Contoh teks eksposisi yang telah Ibu buat tentang menjaga lingkungan hidup. Nah, teks ini Ibu buat berdasarkan kerangka yang disusun sebelumnya. Dari gagasan umum tadi, Ibu kembangkan lagi, ada gagasan penjelas, atau kalimat penjelasnya, dan dikembangkan lagi sehingga terbentuklah teks eksposisi yang utuh. Nah, inilah contoh teks eksposisi tentang menjaga lingkungan hidup. Udah paham Nanda langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi tadi? Oke, demikian materi kita pada hari ini.
Selamat mencoba dan silakan melanjut pada LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ananda.